Ada hal yang bisa menghancurkan segala rencana. Ada hal yang benar-benar pasti bisa menghancurkan segala. Apa itu, saudara? Kematian. Maut, kata Alkitab. Maut itu mengerikan buat manusia. Karena rencana apapun yang manusia punya, itu bisa dihancur leburkan oleh maut. Tapi kabar baik, ya, untuk saudara yang bisa memiliki mata hati yang terang, terang, dapat melihat, melihat, ya, pengharapan di dalam panggilannya Kristus itu. Bahwa apa? Bahwa satu saat nanti maut tidak akan ada lagi. Ketakutan itu akan lenyap. Duka cita itu akan lenyap. Perkabungan tidak ada lagi. Ratap tangis tidak akan ada lagi. Ya. Jadi ketika kita ada di dunia ini, di mana kita masih ada di dalam kema yang sementara ini, ya Paulus berkata apa? Di dalam bejana tanah liat. Oh, dari debu kembali kepada debu. Wah, di dalam bejana tanah liat. Jadi kalau saudara dan saya masih ada di dalam bejana tanah liat, maka maut itu tetap menanti. Satu hari nanti. Ketika bukan itu bejananya lagi, tetapi bejana tubuh yang mulia, maka maut itu tidak punya lagi kuasa di atas kehidupan saya dan saudara. Itulah yang anak-anak Allah nanti-nantikan. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di bumi ini tidak seberapa. Ya, sehebat-hebatnya pencapaian, sepahit-pahitnya kehidupan saudara, it's going to be over. Soon. Akan segera berlalu. Ya, kadang kita ingat baru kemarin kita SD. Ya, kalau TK mungkin tidak semua orang TK. Ya, hampir-hampir kalau kita, ya, mungkin ada teman-teman yang masih ketemu sama alumni SMP misalnya. Itu kira-kira kan ada orang yang udah 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Serasa masih kemarin. Tetapi ketika kita melihat ke depan, ujung ajal itu sudah seperti terang matahari fajar yang kian menjadi terang, kian mendekat dan semakin nyata. Apalagi diikuti oleh longgarnya onderdil yang menopang tubuh ini. Kadang-kadang geser sedikit, udah ada sakit di mana-mana, ya gitu. Jadi begitu, ya, begitu rentannya, begitu rapuhnya kehidupan, sehingga saya dan saudara memerlukan satu pengharapan di ujung yang pasti, gitu, yang pasti. Itu bagi saya dan saudara itu adalah sau yang kuat, gitu, sau yang kuat. Itulah makna dari Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita bolak-balik buat soal kuis, jawab soal kuis, buat soal sendiri, jawab sendiri. Bagi yang buat soal, kan, dia bilang, ini tipu-tipu diri sendiri. Saya buat soal, saya yang jawab soal. Ini bagaimana ini mentor-mentor? Buat kita mainan atau apa? Teman-teman, itu proses. Proses. Jadi, dalam hidup ini tuh proses itu, ya, yin yang kata orangnya, roller coaster, turun naik, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi semuanya itu akan berakhir. Nah, tapi saudara, ya, tidak semua kita lalui kan dengan mudah. Tidak semua. Jadi sangat penting untuk tahu bahwa di akhir perjalanan ini ada satu titik terang yang memiliki kepastian. Saya dan saudara harus punya itu. Ya, kita tidak pernah tahu, ya, apakah kita berakhir di usur atau kita berakhir di tengah-tengah perjalanan. Jadi tidak ada yang tahu, kan? Nah, entah kita di usur atau di tengah, gitu ya. Ya kita tetap harus memiliki kepastian itu bahwa apa? Ada pengharapan yang pasti, ya, di mana maut itu tidak ada lagi kuasanya, kekuatannya atas kehidupan saya dan saudara. Makanya Filipi 3 ayat 20, saudara, ya, itu saya suka ayat itu, dan 21, ya. Disitulah satu-satunya ayat yang memberikan kepada kita satu janji yang gamblang, saudara. Janji yang gamblang, ya, bahwa sekarang ini itu, ya, kita sedang menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan juru selamat kita, yaitu Kristus, ya, yang akan datang.
Katanya apa, saudara? Yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Luar biasa kan? Roma 12 ayat 2 memang berkata begitu. Hendaklah kita, katanya apa? Ada yang hafal? Hmm? Hendaklah kita, mata kita tertuju pada Yesus, ya, yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, jadi makanya lagu itu bilang kan, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Karena Yesuslah yang memimpin kita kepada iman. Dan dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan itu. Sempurna imannya itu maksudnya apa, saudara? Apa maksudnya sempurna imannya? Nah ini menarik ya pernyataan itu ya. Apa maksudnya sempurna imannya? Coba saudara jawab dengan tegas gitu. Sempurna imannya itu artinya apa, saudara? Tubuh saudara yang fana diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah kesempurnaan iman. Orang yang imannya tidak sempurna tidak mungkin diubah tubuhnya menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu. Iman yang sempurna. Jadi kita diundang, ya, kita diundang untuk memiliki pengharapan, ya, pengharapan, ya. Uh, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Sejak sekarang ini nih, saudara, sejak sekarang ini, seluruh bagian inti dari, ya, bagian inti dari jiwa kita itu, kita harus benar-benar koneksikan dengan tempat kediamannya Bapa. Jadi harus jelas di mana dia berada. Dia ada di singgasananya. Dia bersemayam, dikatakan, di tahta, di terang yang tak terhampiri itu, di sana. Nah, kalau saudara ingat Wahyu 21 kan, ayatnya yang kedua dikatakan, dan aku melihat Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Ya, turun dari surga, dari Allah. Gitu. Ya. Jadi dia ada di situ. Dia ada bersama-sama dengan satu kemahnya, yaitu kemah Allah, yaitu Yerusalem yang baru itu. Asosiasikan atau koneksikan atau hubungkan, relasikan, saudara. Jadikan itu satu imajinasi yang saudara selalu rindukan, harapkan, menjadi gairah dalam hidup saya dan saudara. One day at the time, satu hari nanti, ya, satu hari nanti, kesanalah aku akan berakhir kehidupan. Kapan aja, kapan aja. Jadi nggak harus tunggu tua, gitu. Bisa juga muda, gitu. Sehingga makanya Yesus bilang begini ya, barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, segala sesuatu yang terikat, terkait, terhubung dengan dirinya, tidak dapat menjadi muridku. Murid itu artinya diajar, gitu. Diajar, dan mereka harus belajar. Saya mau tanya saudara nih, jadi murid Yesus itu sebenarnya kita belajar apa? Oke, jadi murid di universitas, kita tahu, kita ambil SKS, kita ambil mata kuliah, kita belajar mata kuliah itu. Sampai lulus setiap mata kuliah, baru kita diwisuda, lulus. Tapi kira-kira kita jadi murid Yesus itu belajar apa? Hmm? Belajar untuk mengikuti teladannya. Belajar mengikuti teladannya. Luar biasa nih pernyataan. Belajar mengikuti teladannya. Apa teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara, berikan kepada kita? Penderitaan. Luar biasa. Teladan yang diberikan adalah penderitaan. Saudara, jawaban-jawaban ini tidak umum. Pasti tidak umum. Hanya orang yang ikuti materi-materi ini yang pasti jawab itu. Teladan yang diberikan adalah penderitaan. Saya tanya yang terakhir, kenapa harus penderitaan yang jadi teladan yang ditunjukkan oleh Yesus? Karena dia yang sulung. Karena dia yang sulung. Itu balik ke jawaban yang pertama tadi.
Kenapa harus naik ke atas? Kenapa penderitaan yang dia tunjukkan, yang dia teladankan, yang dia menjadi yang sulung, protokos, ya, prototokos. Jadi yang sulung, prototype. Saudara tahu ya prototype? Nah, yang sulung itu prototokos. Kenapa? Kenapa? Karena penderitaan adalah jalan masuk kepada kemuliaan. Wah, memang luar biasa ya. Jadi Mengerjakan, karena penderitaan itu yang kita alami mengerjakan, ya kan, kemuliaan yang dijanjikan. ya. Jadi lebih lengkap lagi ya. Jadi kaitannya kenapa penderitaan? Karena penderitaan inilah yang dibaliknya itu ada kemuliaan. Dibaliknya itu ada kemuliaan. Jadi Mesias itu harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Di tempat kediaman Bapa itu penuh dengan kemuliaan. Ya, Wahyu 21 ayat 10 atau 11, saya lupa. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan. Jadi itu memang gambarannya. Makanya orang yang tidak diubah tubuhnya ini, ya, menjadi tubuh yang mulia, tidak mungkin memiliki chemistry untuk masuk ke dalam kota itu. Dan tidak mungkin melihat kemuliaan Allah yang dahsyat, yang sempurna itu, yang digambarkan dengan permata yasvis, bahkan dikatakan katanya yang berkilau-kilauan, gitu, berkilau-kilauan. Hanya gambaran itu, saudara, yang bisa menggambarkan bahwa Allah itu benar-benar luar biasa. Ketika kita katakan luar biasa, malah semua segala keinginan yang lain, Paulus katakan apa? Kemuliaan ini jauh lebih besar dari penderitaan yang sekarang ini. Jauh lebih besar. Gitu. Bahkan dikatakan kemuliaan ini itu mengatasi segala-galanya. Ya, mengatasi segala-galanya. Kemuliaan ini itu melebihi segala-galanya. Ya, jauh lebih besar. Dia melebihi segala-galanya. Jadi rahasia. Ini rahasia. Rahasia kenapa Yesus mampu berkata, nih saudara ya, dengan bulat dan solid gitu ya, dengan bulat dan yakin bahwa kalau kau minum air ini yang kau berikan, engkau tidak akan haus lagi. Karena kebenarannya itu tidak tergoyahkan. Itu adalah kebenaran atau firman yang diberikan oleh Bapaknya dan kemudian dia kerjakan sendiri. Ini luar biasa menurut saya. Luar biasa. Ini bukan hanya perintah, tetapi firman ini, yaitu kehendak Bapa, itu dikerjakannya sendiri. Dia alami. Dan saudara lihat waktu dia kerja, dia berjalan di dalam melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapaknya itu tidak mudah, ya kan? Bahkan dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena dia tahu itu getirnya, ya, penderitaan itu, sakit itu, ya. Dia tahu itu, saudara. Ya, sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Why are you separating me from you? Kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu itu. Nah, teman-teman, makanya Paulus katakannya, ingat kan? Setiap kali kamu menyatu dengan tubuh dan darahnya, kamu memberitakan kematiannya sampai ia datang. Hanya orang yang bersekutu nih di dalam pesan-pesan ini nih saudara, dalam rahasia nih, itu yang mengalami apa saudara? Yang mengalami sukacita dan besarnya pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru, itu akan Yerusalem baru itu. Dan itu yang akan memberikan saya dan saudara apa? Kekuatan di dalam hidup ini. Gitu, ya. Bahwa pada akhirnya nanti ini akan bahwa segala sesuatu itu akan ada akhirnya, gitu. Tetapi di awal ini saya ingin membawa kita benar-benar menyatu dengan apa? Dengan kekuatan daripada perkataan yang penuh kuasa itu. Ketika saya mengalami dan menikmati menjalani itu, saudara, hal yang terdalam di dalam hati saya adalah supaya saudara dan semua orang yang boleh saya berbagi dengan mereka itu juga mengalami dalam hidupnya.
Banyak hal yang kita tidak dengan mudah selesaikan dalam hidup. Oh, banyak, banyak. Tidak ada maksud orang untuk berbuat jahat pun itu terlilit masuk ke dalam sirkumtansi. Mana ada orang yang mau merencanakan mati? Mana ada? Mana ada orang yang mau merencanakan untuk jadi sakit? Nggak ada. Mana ada orang yang mau merencanakan masuk ke dalam eh, bisnis yang gagal gitu, bisnis yang tersendat? Mana ada, saudara, nggak ada. Tapi apa yang terjadi dan apa yang kita lihat, faktanya atau realitasnya demikian. Ya, itu terjadi karena dunia ini sudah memang jatuh di dalam semua sistematika kuasa kegelapan. Ya, dan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa juga terlibat di dalamnya. Satu-satunya jalan adalah memang keluar dari atmosfer ini, keluar dari kosmis ini. Memang itulah satu-satunya. Jadi Yesus berjanji, Yesus janji, aku pergi kepada Bapa. Ya kan gitu. Coba bayangkan, saudara. Sebagai murid yang tadi tinggalkan teladan buat kita kan, ya, kita sebagai murid, di mana guru kita meninggalkan teladan itu buat kita. Dia memiliki arahan yang jelas loh, arahannya jelas sekali, ya kan? Dia katakan, aku pergi kepada Bapa, ya, aku pergi ke situ dan di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, pesannya apa untuk kita? Mempersiapkan diri. Tadi kan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pesannya buat kita apa? Tempat kita yang sesungguhnya di sana, di rumah Bapa. Ya, betul. Sehingga dia bilang apa? Dia bilang apa, saudara? Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi begitu. Ingat, ingat. Ingat, dan saudara ya, ingat. Yesus itu pesannya begitu. Dia nih sekarang sedang menyediakan tempat buat saya dan saudara. Buat setiap orang yang benar-benar memiliki iman yang sempurna itu. Ya. Dan dia berpesan, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Ya. Ya, membawa kamu. Jadi pesannya jelas, ya. Tidak untuk tinggal di sini, untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Jadi misinya itu jelas, itu saudara, ya. Misinya jelas bahwa kita di sini sementara, gitu. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jadi ingat ya, Ibrani pasal 11 mencatat ya, bagaimana Abraham mengingat, mengetahui dan mengenal misinya Allah itu di dalam hidupnya. Ya, dia menanti-nantikan satu kota yang memiliki dasar, gitu. Ya, yaitu kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi dia dikatakan begini, saudara ya, sekalipun dia mendapat tanah pusaka, tetapi katanya dia menjadi seolah-olah seperti orang asing di tanah itu. Sekalipun itu tanah pusaka, tapi dia itu menjadi seperti seolah-olah orang asing di tanah itu. Karena apa? Karena memang dia menanti-nantikan satu the true place, kan, tempat yang sesungguhnya gitu. Itu akan mengubah konstelasi berpikir saya dan saudara. Ya, gini loh, ya. Ini penting sekali. Saya lihat banyak keadaan ya yang seharusnya inilah yang Yesus katakan bahwa kalau kau makan roti yang kuberikan, engkau tidak akan lapar lagi. Kalau kau minum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Orang kan pikir, apa itu? Ya, sekarang saya masih begini. Ada sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang-orang seperti itu kan? Tapi sesungguhnya ini luar biasa. Ya,
inilah yang benar-benar menjadi kekuatan di dalam para rasul ketika apa? Ketika Roh Kudus itu dicurahkan di atas mereka. Mereka pergi kemana-mana. Memberitakan, saudara tahu memberitakan apa? Injil. Injil yang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Belum ada. Belum ada Alkitab. Injil yang mana? Atau saya tanya, waktu itu Yesus memberitakan Injil. Injil yang mana? Wong Alkitab belum ada? Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Kan Alkitab, apakah yang di Alkitab itu kan belum ada. Belum dikanonisasi. Ditulis saja belum. Menarik kan? Ya, Injil itu adalah kabar baik itu. Yaitu bahwa dia datang untuk menjadi hamba. Yaitu menjadi hamba yang melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Bagi semua orang. Itulah Injil. Bahwa apa, saudara? Bahwa ketika dia datang dan kemudian dia menyelesaikan semua pekerjaan Bapaknya, ya, menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, maka telah datanglah dia yang menjadi apa? Menjadi pembebas itu, menjadi pendamai itu. Dialah yang menjadi apa? Menjadi pengantara itu. Dia datang menyaksikan dirinya kepada imam-imam, para imam di mahkamah itu. Dia berkata, para imam-imam di mahkamah itu bertanya kepada dia, kan, engkaukah Mesias, anak Allah yang terpuji itu? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Engkau akan melihat anak manusia. Jadi dia perkenalkan 3 jati dirinya, saudara, dalam komunikasi itu. Ya, jadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, para rasul ini, ya, memberitakan kabar baik itu. Nah, kabar baik ini kok apa ya? Kita sekarang penuh membaca Alkitab. Baca Alkitab. Banyak sekali yang kita bisa baca. Tulisannya para rasul, tulisannya penulis-penulis Alkitab yang lain, ya, yang bukan rasul dari Yesus langsung, ya. Tapi mereka, ya, mereka bisa menangkap rahasia itu. Rahasia ketika Yesus datang, ya. Ketika Yesus memberitakan, menunjukkan kepada mereka apa? Contoh hidup. Mereka bisa lihat gitu, ya. Nah, dalam perjalanannya, teman-teman, ya. Dalam perjalanannya Yesus pada saat ada di dunia ini, gitu ya. Bahkan murid-murid juga telat, bahkan telat gitu, telat menangkap. Bahkan ada di antara mereka yang tidak menangkap. Mengenai apa? Mengenai maksud kedatangan. Ya, para murid ini ada yang melihat, ada yang mengenal, ada yang sejauh hanya dapat menangkap bahwa oh, Yesus ini datang untuk apa? Untuk maksud di dunia ini saja. Petrus sempat berkata, kan, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jadi dia bertanya tuh. Nah, saudara, ya. Nah, Yesus berkata, kamu nggak mengerti. Bukan itu maksud kedatanganku. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dia bisa melihat. Ya, sejak itu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 3 berkhotbah. Ya, jadi dia uraikan mengenai Yesus yang dari Nazaret itu. Ya kan? Makanya ada Kisah Para Rasul 3 ayat 20 dan 21 yang kita sering bahas. Dia sampai bisa tuh, saudara, menyimpulkan. Tuh luar biasa, ya. Kalau ada teman-teman yang mau baca, ya, Kisah 3 ayat 20 dan 21 lagi, itu bagus sekali, ya. Itu saudara dan saya harus mampu bisa menangkap itu. Kalau tidak nangkap itu, saya tadi siang, ya, bicara dengan seorang, ya, saudara, ya, mengenai hal-hal itu, ya.
Kalau orang tidak menangkap itu, apapun yang dia jalani di dalam kekristenannya itu susah gitu. Saudara, susah kalau dia tidak bisa nangkap itu. Ya, itu Paulus yang khotbah. Ya, coba baca dari ayat 19, saudara ya. Kisah 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Jadi 3 ayat itu meringkas, ya kan? Jadi bertobatlah. Kalau kau bertobat, maka sudah tersedia pendamaian itu untuk dirimu. Dan kalau itu berlangsung, kalau itu engkau terima, maka apa? Waktu kelegaan itu engkau dapat nikmati. Sekalipun dalam bejana tanah liat ini, tetapi kau dapat menikmati kelegaan dalam dirimu. Itulah peristiwa Yohanes 4 ayat 12 dan 13 dan 14. Ya. Perempuan Samaria itu menikmati Mesias. Menikmati Mesias. Ya. Yang diutus dari Allah itu dia nikmati. Inilah yang lebih besar dari Bapa kami Yakub. Gitu. Saudara dan saya harus menangkap ya sesuatu yang besar di situ, bahwa Allah hadir, ya. Allah hadir di tengah-tengah manusia, ya, dan Allah berdiam di dalam manusia itu. Yaitu apa? Yaitu roh Allah itu sendiri tinggal di dalam manusia, ya. Nah, itulah yang di awal saya bilang tadi, ya. Ada sukacita. Ya. Apa itu sukacita? Nah, sukacita itu datang dari Allah sendiri, ya. Datang dari Dia sendiri. Ya, dan kita sukacita itu, saudara, ya. Kalau kita tidak mampu merasakan bahwa sukacita itu datang dari Dia, maka ya kita tidak bisa tuh, ya, menikmati sukacita itu, ya. Kalau kita tidak bisa menyadari dan mengenali bahwa damai sejahtera itu datang dari Dia, maka kita nggak bisa gitu mengalami damai sejahtera yang sungguh-sungguh yang dimaksudkan itu, ya. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, dia akan membuat sukacitamu itu penuh. Melalui apa? Ya, melalui setiap perjumpaan yang terus-menerus dengan apa? Dengan apa? Dengan setiap kehidupan yang kita lewati, bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita untuk memilih jalannya. Itu yang disebut kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sukacita itu akan semakin penuh. Ya kan? Dia akan bertambah sukacita itu. Damai sejahtera itu akan terus mengalir. Nah, ini yang disebut di Yesaya, ya, kalau nggak salah, ya. Damai sejahteramu itu akan terus mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah putus, ya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, sampai tingkat ketiga nih, saudara. Sampai tingkat ketiga, yaitu damai sejahtera itu memerintah di dalam hati. Damai sejahtera itu memerintah di dalam hati. Artinya apa? Saudara tahu persis bahwa tubuh yang fana ini, ya, itu memang mengalami tekanan-tekanan berat, gitu. Tetapi apa? Ada pengharapan. Kehidupan ini akan berakhir. Dan Tuhan selalu hadir di sini untuk untuk melengkapi, untuk meneguhkan, untuk menopang, untuk mengokohkan, ya, sampai kepada kemuliaannya itu, ya. Seketika setelah kita melewati yang namanya penderitaan itu, ya. Oke, nah teman-teman, saya sebenarnya malam hari ini itu pas dengan sambutan di awal tadi, ya, bahwa apa kabar
apakah engkau memiliki sukacita? Nah, sukacita seperti apa? Itu setiap hari, mau berapa puluh kali pun kita diperhadapkan dengan pertanyaan itu yang menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Nah, itu terjadi karena apa? Karena memang ada perjanjian yang baru. Ya, karena ada perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru ini itu disebut sebagai perjanjian damai. Ini kemarin saya skip, saudara ya, tapi saya nggak mau kelewat nih, saudara ya, bahwa perjanjian yang baru yang kita sebut itu, yang kita pelajari di Yeremia 31 ayat 31 dan 3 sampai 34 dan Ibrani 8 ayat 8 sampai 13 kan. Ini kan perjanjian yang baru itu ya. Bahwa akan datang waktunya, demikianlah firman Allah, dia akan mengadakan perjanjian yang baru. Ya kan? Nah, perjanjian yang baru ini saya lupa kemarin memasukkan ke situ, tapi ini penting. Perjanjian yang baru itu yang diadakan oleh Allah sendiri itu adalah disebut perjanjian damai. Perjanjian damai. Perjanjian damai ini, kata damai ini menuntun saya dan saudara bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagaimana bisa menjadi murid yang mengikuti teladan. Ya, untuk bisa mampu mengerjakan teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ini adalah perjanjian damai itu, ya, di mana dia katakan bahwa tempat kudusku di tengah-tengah mereka, dan kemudian dia katakan tempat kediamanku pun ada di antara mereka. Ya, ini perjanjian damai itu. Ya, nah, kapan itu terjadi? Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus. Ya, Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi perjanjian yang baru itu adalah perjanjian damai. Dan caranya perjanjian damai itu adalah Allah mengutus anaknya, dan Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Ini ke dalam daging ada hubungannya dengan hukum Taurat. Nah, nanti kita akan belajar ya. Jadi demikianlah sehingga gitu. Demikianlah sehingga. Ini kesimpulannya di Efesus 2 ayat 14-18 ini. Demikianlah sehingga di Efesus 2 ayat 14 berkata, karena itu dialah damai sejahtera kita. Oh, saudara, ya. Jadi kalau kita bilang, kenapa Yesus Kristus disebut damai sejahtera kita? Kenapa? Karena Allah ya yang mengadakan perjanjian yang baru, yang adalah perjanjian yang damai itu dengan cara mengutus anaknya, yaitu mengutus anaknya ke dalam daging, ya kan? Serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Makanya dialah damai sejahtera kita. Dialah eksekutor, dia adalah pelaksana dari perjanjian damai itu. Ya, singkatnya nih, kenapa Kristus disebut damai sejahtera kita? Karena dia adalah yang menyelesaikan atau yang melaksanakan perjanjian damai itu. Oke? Nah, apa itu? Ada apa itu? Nah, ini yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi, atau Yahudi dan orang Yunani. Ya, dia menyatukan, yang telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi tidak ada lagi istilah kamu Yahudi, kamu keturunan Israel, kamu keturunan anaknya Yakub ya, gitu. Nggak ada lagi itu, saudara. Ya, oke. Dia merubuhkan tembok pemisah itu, yaitu perseteruan dengan jalan apa? Matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ini yang paling penting. Jadi Kristuslah damai sejahtera kita itu karena apa? Dia menjadi manusia baru. Ya, dia menjadi manusia baru, ya. Menjadi satu manusia baru. Ya. Jadi semua keadaan manusia, yaitu baik orang Yahudi dan Yunani, itu dijadikan atau diciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di
dirinya. Makanya dikatakan dialah damai sejahtera kita itu, ya. Nah, ini kan saudara bisa baca ya, ayatnya malah jelaskan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba saudara balik. Bagaimana caranya? Atau bagaimana ceritanya? Atau mengapa Kristus dikatakan dialah damai sejahtera kita? Kan di sini jawabannya nih. Ditutup malah. Dan dengan itu, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya kan? Oke. Itu awalnya dari Allah aku akan mengadakan perjanjian damai. Ya kan? Oke. Bagus tuh kalau saudara bisa cerita ya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kelihatan nih saudara ya, mati salib. Jadi matinya itu disalib gitu ya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Nah, ini di sini penjelasannya aja ya. Saudara, ini menarik nih. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Nah, orang yang jauh itu artinya orang Yahudi, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Israel. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, Yahudi atau orang Israel. Karena oleh Dia, oleh Kristus, yaitu Dialah damai sejahtera kita, kedua pihak Yahudi dan non-Yahudi dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jalan masuk kepada Bapa. Jadi harus dari perjanjian damai ini. Aku akan mengadakan perjanjian. Bapa yang mengadakan perjanjian damai. Bla 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 sampai Kristuslah yang menjadi eksekutor atau menyelesaikan perjanjian damai itu dengan matinya disalib. Sehingga kedua pihak Yahudi non-Yahudi dapat beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Oke. Nah, di sini kan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke. Nah, jelas ya. Ini menarik nih, singkat seperti ini sudah bisa. Nah, makanya nih saudara ya, di Lukas 2 ayat 14 kebetulan suasana Natal ya. Muncul kata-kata ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi Allah, ya kan? Dan damai sejahtera di mana? Di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kemuliaan ada di Allah di tempat yang maha tinggi, ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera ini karena apa? Perjanjian damainya Allah. Gitu ya. Ini kenapa saudara? Karena sang bayi yaitu anak Allah itu diutus oleh Allah ke dalam daging, yaitu lahir dari seorang perempuan. Ini ya, setelah genap waktunya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia, damai sejahtera di bumi. Demikianlah Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, kata dibenarkan karena iman menjadi kata kunci di sini. Karena kata-katanya adalah, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini dari tadi, saudara, Allah buat perjanjian damai. Kemudian Allah mengutus anaknya, dan mengutusnya ke dalam daging. Lahir dari seorang perempuan. Menarik kan? Dengan demikianlah dia menjadi damai sejahtera. Yaitu mati disalib. Demikianlah caranya orang datang kepada Bapa, sehingga dikatakan kemuliaan bagi Bapa atau bagi Allah di tempatnya, dan damai sejahtera di bumi terjadi. Tetapi ada kata-kata yang menarik, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, sudah benar kan? Tapi ada kata-kata ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi rupanya ada syaratnya untuk masuk ke dalam perjanjian damai itu, untuk menikmati Yesus yang adalah damai sejahtera itu. Yaitu apa, saudara? Ya, di sini. Yaitu apa? Dibenarkan karena iman. Ya, dibenarkan karena iman. Nah, sebelum kita bahas mengenai dibenarkan karena iman, saya ingin membawa saudara sedikit lebih dalam mengenai perjanjian damai ini. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Kita ada 4 menit ya, sebelum kita masuk materi kuis ya.
Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Jadi yang dimaksud rancangan damai sejahtera itu karena berkaitan dengan perjanjian damainya Allah dengan dunia ini. Ya. Jadi bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tetapi benar-benar adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 3 ayat 25, saudara. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Menjadi jalan pendamaian. Tapi saudara perhatikan, karena iman. Nanti slide berikutnya kita akan bahas nih. Dibenarkan karena iman. Ya. Dalam darahnya. Ya. Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, ya. Dari kata dibenarkan karena iman menjadi jalan pendamaian karena iman, tiba-tiba muncul kata tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Simpan itu, saudara. Ya, hal itu akan sangat menarik di bagian. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia, Kristus, adalah apa? Pendamaian untuk segala dosa. Jadi pendamaian untuk segala dosa. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, kan menarik. Kalau perjanjian damai ini bicara mengenai Yesus mati, disalib, dan kemudian menanggung segala dosa dunia, sehingga tidak memperhitungkan lagi pelanggaran. Kalau begitu, seluruh dunia diselamatkan dong. Tapi rupanya di situ ada kata-kata yang menarik kan. Karena iman. Karena iman maksudnya apa? Dibenarkan karena iman. Ada nggak orang yang dibenarkan karena iman? Apakah saya dan saudara dibenarkan karena iman? Itu menjadi soal. Ya. Apakah orang-orang lain yang katanya di sini dikatakan dia itu menjadi pendamaian bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa untuk seluruh dunia? Tetapi saudara lihat ya, jalan pendamaian karena iman, yaitu orang yang dibenarkan karena iman. Ya, oke. Sehingga saudara ya, di Yohanes 14 ayat 27 ya, ketika seluruh agenda ini atau rancangan ini telah diselesaikan, maka sebelum Kristus naik ke surga dia katakan apa? Damai sejahtera. Jadi saudara kalau perhatikan di awal tadi ya, kemuliaan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara perhatikan kata-kata yang menarik di sini. Ya. Kita balik sedikit ya, supaya saudara nggak kehilangan ini. Saudara perhatikan kata-kata ini. Aku akan mengadakan perjanjian damai. Perjanjian damai. Dan perjanjian damai itu berkata begini. Memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kata-kata ini sangat besar artinya, sehingga saudara dan saya tidak perlu gelisah dan gentar hati. Kehidupan kita hari ini, saudara, seperti di awal saya sampaikan tadi, banyak ketidakpastian. Ketidakpastian itu dipicu oleh apa, saudara? Perubahan adalah keniscayaan. Tidak ada yang abadi. Semua berubah, saudara. Sistematika kerajaan Babel yang di bawah penguasaan kerajaan angkasa ini terus berubah dan terus akan semakin jahat. Ya, apa menjadi respon orang-orang yang memiliki batin yang benar-benar menjadi tempat Roh Kudus berdiam, saudara? Ada, karena ada di dalam keadaan yang bejana tanah liat yang sementara, saudara, yang fana, maka mereka bisa merasakan yang namanya apa? Kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran. Gitu. Kata kunci ya dari perjanjian damai itu adalah damai sejahtera yang telah dikerjakan oleh Kristus itu ditinggalkan bagi kita.
damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, makanya Yohanes 14 ayat 1 katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Ya, jangan gelisah hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya, do not let your heart in trouble. Ya, jangan biarkan hatimu di dalam permasalahan, gitu, di dalam masalah. Ya, Yesaya 26 ayat 3. Ketika saudara dapat benar-benar hidup di dalam damai sejahtera ini, ya, terus berjuang. Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang hatinya teguh, yang mengenal kebenaran, yang terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan menjadi penjaga di dalam hidupnya. Ya, menjadi damai sejahtera. Saudara, kita yang bisa memilih, kita mau memilih hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Ya, Roma 8 ayat 12. Ya, sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah di dalam damai dengan semua orang. Jadi kita yang menentukan. Ada hal-hal di luar nih yang bisa membuat kita menjadi, pertama biasanya itu bimbang, kan? Bimbang atau gelisah. Kita yang pilih, kan? Kita yang pilih. Ya, mau marah, mau kesal, mau ketus, mau dendam, gitu, mau nyimpan dalam hati, kita yang memilih, gitu. Ya. Jadi apa, saudara? Jadi kita harus teguh hidup di dalam damai sejahtera yang ditinggalkan Kristus itu. Karena Alkitab berkata, dia akan jagai damai kita dengan damai sejahteranya. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 16 katakan apa? Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus di dalam segala hal kepadamu. Ya, jadi damai sejahtera itu akan terus mengalir, ya, akan terus mengalir. Itu yang dikatakan di Yohanes 4 ya, ayat 14 itu kan. Dan air yang kuberikan itu akan menjadi mata air. Ya. Apa itu? Itu bicara mengenai apa, saudara? Roh Kudus, ya, yang bekerja di dalam saya dan saudara. Jadi ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan engkau, ya, sebagai mata air, maka apa katanya? Maka sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu hadir di situ. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan yang ada, ya, di tengah dunia ini. Ya, itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Engkau adalah saudara dan sekutuku dalam kesusahan, tetapi juga di dalam kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan di mana Roh Kudus mengerjakan sesuatu, yaitu apa? Sukacita, damai, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan yang hadir, gitu, di tengah-tengah dunia ini, ya, di mana saya dan saudara sedang berjuang, ya, sedang bertanding, ya, yaitu apa? Mengikuti jejak-jejak Kristus. Ya, dia menjadi teladan, dia menjadi prototype, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Karena apa? Karena dia yang sudah bangkit pertama, gitu katakan, ya. Maka saudara dan saya yang juga ikut harus satu hari nanti akan bangkit. Ya. Oke. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi saudara, damai sejahtera ini itu akhirnya apa? Harus memerintah. Saudara bayangkan nggak tadi? Aku akan mengadakan perjanjian damai. Ya, Yehezkiel 37 tadi itu. Ya kan? Dan ini yang dirancang Allah.
Dan dia katakan, rancangan-rancanganku yang ada, yang rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu adalah rancangan damai sejahtera berdasarkan perjanjian damai, dan tepat waktunya aku mengutus anakku, ya, Allah mengutus anaknya, mengutusnya ke dalam daging, yaitu disalib, mati, dia menjadi penebusan untuk dosa sehingga pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Nah, orang yang hidup oleh iman, yaitu mereka yang dibenarkan karena iman, maka damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam hidup mereka. Damai sejahtera itu harus memerintah di dalam hati mereka. Damai sejahtera yang memerintah dalam hati mereka itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang apa? Yang berdiam di dalamnya. Roh Kudus yang berdiam ini mengerjakan kebenaran itu, mengerjakan sukacita dan damai sejahtera itu. Itulah kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah umat-umat yang dibenarkan karena iman. Sekalipun dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam kesengsaraan, tetapi mereka juga ada di dalam kerajaan. Ngapain saudara mereka di dalam kerajaan di tengah-tengah kesusahan? Apa yang orang-orang yang dibenarkan oleh iman ini lakukan, saudara? Ya, Wahyu 1 ayat 9 itu kan, kamu adalah saudaraku dan sekutuku di dalam kesusahan, di dalam kerajaan, dan menanti-nantikan. Nah, ya, kata itu jangan pernah kebayang, nggak, saudara? Ya, satu urutan yang luar biasa, ya. Jadi Yohanes ceritain bahwa kamu memang dalam keadaan susah, pasti susah. Kenapa? Karena kamu mau mengikuti Yesus, ya kan? Tadi jawaban Mira itu saya yakin tidak semua orang bisa jawab, ya. Ya, tidak yakin saya, karena bayangkan kan, itulah yang ditinggalkan Yesus, bahwa kita itu harus apa? Mengikuti apa? Teladannya. Tadi itu bisa diganti dengan mengikuti jejaknya, kan? Nah, apa jejak dan teladannya? Ya, memang penderitaan. Penderitaan ini membawa kita kepada kemuliaannya itu. Ya. Jadi Yohanes menyimpulkan di Wahyu 1 ayat 9, kamu adalah saudara dan sekutu di dalam kesusahan. Kalau saudara tambahin kata itu, pencobaan, penderitaan, kesengsaraan. Ya. Menurut Paulus, Petrus, ya, dan Yakobus, bahasanya Yohanes kesusahan. Ya, tetapi dan di dalam kerajaan. Jadi dibilang dalam sekutu dan saudaraku dalam kesusahan dan dalam kerajaan. Kerajaan ini apa maksudnya? Ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan yang susah, sengsara, dicobai, menderita itu. Ada Roh Kudus yang sedang mengerjakan kebenaran itu. Kebenaran maksudnya apa? Kebenaran artinya hidupmu diubah. Kebenaran artinya engkau merdeka. Engkau tidak terikat, engkau tidak terbelenggu. Sukacitamu itu tidak tergantung pada dunia. Jadi Roh Kudus kerjakan itu, sukacita itu. Dan Roh Kudus kerjakan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Kristus, yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Damai sejahtera itu terus mengalir. Seperti mata air yang terus mengalir sampai kepada kekekalan. Nah, sampai katanya apa? Dan apa katanya? Di dalam kerajaan itu dia menanti-nantikan Kristus datang kembali. Itu, ya. Untuk apa saudara Kristus datang kembali? Selalu satu yang ingat, ya, untuk mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kan? Nah, itulah caranya itu, ya. Filipi 3 ayat 20 dan 21, ya. Nah, saudara, kita selesai di situ dulu. Jadi saudara, saya kemarin kan lupa itu. Kalau saudara perhatikan kan, kemarin tuh dari perjanjian yang baru loncat langsung dimeteraikan dengan perjanjian baru adalah perjanjian yang dimeterai dengan darah Yesus. Benar nggak? Loncat kemarin, ya. Nah, jadi ada selipan di tengah. Saya kemarin, wah, ini nggak boleh, ya. Kebetulan pas suasana Desember kan,
kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Jangan-jangan ada yang jadiin tema Natal kan? Nah, sekarang terkonek. Wah, itu rupanya dari perjanjian damai ya. Luar biasa. Dan perjanjian damai ini adalah rancangan-rancangan Allah yang ada pada Dia mengenai aku. Yaitu rancangan damai sejahtera. Luar biasa enggak? Jadi Allah mengadakan perjanjian yang baru, itu rupanya perjanjian damai. Dan itu bicara mengenai rancangan-rancangan Allah yang ada pada Allah mengenai aku, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberi kepadaku hari depan yang penuh harapan. Itu caranya adalah dengan mengutus anaknya, yaitu ke dalam daging, yaitu mati dan kemudian disalib. Disalib kemudian mati, yang menjadi penebusan untuk dosa-dosa seluruh dunia. Sehingga pelanggaran-pelanggaran itu tidak lagi diperhitungkan bagi mereka yang hidup oleh iman, yaitu mereka yang dibenarkan oleh iman. Nah, kita lanjut itu nanti. Dibenarkan oleh iman. Kenapa orang Yahudi memiliki masalah untuk menerima Mesias atau Yesus? Karena dia tidak mengerti mengenai kata-kata dibenarkan karena iman. Dia berusaha mencari cara hidup benar atau berkenan kepada Allah dengan perintah-perintah dari hukum Taurat. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin yang masih muda itu, yang kaya itu lagi baik hati, sehingga tidak dapat menangkap sinyal, yaitu dibenarkan oleh iman yang Yesus sampaikan kepadanya. Sehingga dia pulang karena kaya dan karena hartanya banyak sekali. Ya, amin ya, saudara ya. Sampai situ dulu. Coba kita masih kuat, kita bisa lanjut sedikit ya. Kita mau lanjut apa nih teman-teman? Bahas soal kemarin ya. Soal hari Senin ya. Question. Oke, teman-teman yang ini silakan kasih ini ya. Kasih komentar karena Pak Erik sedang apa? Oke, soalnya Bu Mona nih. Kemarin soalnya Pak Tadus yang selesai ya. Oke, ada 15 menit bisa lah ya. Satu soal 1 menit. Ini, Bu Mona bertanya nih ya. Matius 19 ayat 22, ketika orang muda itu mendengar, wah pas banget nih ya, sama tadi ya. Banyak perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa makna sesungguhnya mengapa dia pergi meninggalkan Yesus? Ya, udah banyak yang jawab benar ya. Dia tidak memiliki obsesi lain selain hartanya, betul. Sebab mata hatinya tidak diterangi oleh Tuhan seperti yang terjadi pada Paulus. Kebayang ya? Jawabannya ini saudara kalau cari di Alkitab juga nggak ada. Ya, ya maksudnya tersirat. Dia nggak punya obsesi lain. Saudara dan saya kalau obsesinya itu tidak. Kalau saudara dan saya itu punya obsesi yang bukan Tuhan, itu sulit sekali gitu. Ya, yang bukan Tuhan akan sulit sekali untuk memilih Tuhan. Atau saya balik nih saudara. Kalau saya dan saudara itu punya obsesi di dalam dunia ini yang bukan Tuhan, itu sulit sekali untuk cari Tuhan. Itu sulit untuk cari Tuhan. Saudara ingat seorang ibu ya yang memungut remah-remah dan jatuh dari meja tuannya itu? Cerita itu karena dia nggak punya apa-apa kan? Sehingga dia bilang bahkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya juga nggak apa-apa. Gitu kan, nggak punya apa-apa. Nah, orang kaya ini udah ditawarin macam-macam. Ya, udah ditawarin. Yesus katakan, satu lagi yang kurang. Tapi dikasih tahu. Tapi karena dia punya di dalam hidupnya, nah makanya itu menarik tuh. Kalau kita punya andalan dalam hidup kita, itu menjadi masalah memang, ya. Makanya janganlah memiliki sesuatu yang lain kecuali Tuhan, ya. Itu akan sangat berat. Saudara akan sangat berat, ya. Bebanmu akan berat. Nomor 12.
Bu Mona bertanya, ketika kita sudah berpaling kepada Allah dan selubung itu tersingkap, apakah bisa secara otomatis menjadikan Yerusalem baru sebagai obsesi hidup kita? Iya, betul, jawabnya tidak. Karena kita harus dididik dan menjadi murid, ya. Kita harus bersedia untuk dididik. Dididik ini pasti oleh Roh Kudus melalui firman, ya. Tetapi menjadi murid itu keputusannya kita. Kita mau belajar. Saudara, kalau jadi murid itu kalau menjadi murid itu harus dengan rela untuk belajar atau dipaksa oleh guru untuk belajar. Nah, itu kan. Itu. Jadi murid itu harus dengan rela dia mau belajar, gitu. Kalau dipaksa-paksa oleh guru untuk belajar, ya tidak jadi, ya. Oke. Jadi kita yang memutuskan untuk rela untuk belajar, ya. Makanya di sini ada dua kata, harus dididik. Dididik ini oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa didik saya dan saudara. Artinya memberitahu kepada engkau mengenai penyingkapan-penyingkapan firman. 13. Bu Monah bertanya, sesudah mata hatinya diterangi oleh Allah, apa yang Paulus katakan mengenai kemuliaan di Yerusalem baru? Bagus ini ya. Ya ini ya. Di ayat di mana ini teman-teman? Ada yang hafal? Yang A? 2 Petrus pasal 4 ayat 17. Ulangin saya. 2. Semua ayatnya udah benar, cuman kitabnya yang salah. Bukan Petrus. 2 Korintus Ya. pasal 4 17. Oke, 2 Korintus 4 ayat 17. Betul, ya. Itu jangan sampai lupa. Itu luar biasa ayat itu. Saya menangkapnya. Ini saudara kalau lihat ya. Ini kata-kata ini luar biasa. Saudara kalau semakin hari semakin sadar pelajari kata ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Maksudnya belajar itu gini, lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sungguhkah penderitaan itu mengerjakan kemuliaan. Itu saudara, semakin saudara mengumpulkan setiap hasil dari setiap momen kehidupan, itu akan menjadi harta yang abadi. Maka Wahyu 14 ayat 13 bilang, orang yang mati dalam Tuhan, sungguh ini kata roh, maka dia akan berhenti dari jerih lelahnya dan perbuatannya akan menyertainya. Perbuatan yang mana? Yang mengerjakan kemuliaan kekal. Nggak mungkin yang berbeda dengan itu. Sulit sekali untuk ditangkap kan? Dan perbuatannya akan menyertainya. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang berbohong karena kebenaran? Enggak mungkin. Ya, pasti perbuatan yang mengerjakan kemuliaan kekal. Sekarang kan bisa dijawab itu. Dulu orang yang perbuatan yang mana? Apa yang baik? Yang baik yang mana? Wong yang baik itu yang pemimpin yang muda, yang kaya itu nggak bisa masuk kerajaan kekal. Yang baik gimana? Jadi jawabannya perbuatan yang mana? Yang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Amin, saudara. Semakin dalam, semakin mantap ya. Nomor 14. Apa yang membuktikan pernyataan ini? Pemulihan segala sesuatu terjadi ketika segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, sebagian besar udah jawab benar ya. Kita masih mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh ya. Ini ayatnya di mana? Biasanya Mira yang tahu. Atau yang lain? Roma pasal 8 ayat 23. Oke, Roma pasal 8 ayat 23. 23. Oke. Saudara bisa juga tambah di Efesus pasal 3 ayat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 ya. Jadi di situ ada kata dan Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Yaitu penebusan kita menjadi
milik Allah bagi kemuliaannya. Jadi penebusan kita menjadi milik Allah itu sama kata-katanya dengan pengangkatan sama kata-katanya dengan pembebasan tubuh gitu. Penebusan kita menjadi milik. Nomor 15, Bu Mona bertanya, kita yang ingin masuk ke Yerusalem baru harus mau masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Apa yang sesungguhnya kita perkarakan setiap hari untuk masuk ke sana? Ya, sebagian besar udah benar ya. Kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Apa yang sesungguhnya kita perkarakan setiap hari untuk masuk ke sana? Oke. Ya, yang kita perkarakan adalah kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Oke, ya. Itulah yang menjadi perkara kita setiap hari gitu ya. Yaitu ini nih, kita itu mau mengenakan pakaian yang baru. Inilah yang menyebabkan kita apa? Menderita. Ya, menderita. Lebih jelasnya, Pak? Beratnya tekanan. Apa? Mengeluh? Dalam hati. Apa? Mengeluh dalam hati. Bukan. Apa, Mira? Beratnya tekanan. Ya, mengeluh dalam beratnya tekanan. Ayatnya? Dua Korintus 5 ayat 4. Gitu-gitu hafal ya. Ayat-ayat yang pamungkas tuh, 2 Korintus 4, 2 Korintus 3, 2 Korintus 5, banyak ayat-ayat kunci di situ. Ya. Bu Mona bertanya, dari materi kemuliaan yang sudah kita dengar dari mentor, menurut saudara, kapankah waktu pemulihan itu terjadi? Wah, masih tersebar nih jawabannya. Oh, tapi ini kecuali loh. Kecuali. Kecuali, berarti yang benar tuh ini yang salah. Ini yang salah. Jadi dibilang, kapankah waktu pemulihan itu terjadi? Ketika orang-orang fasik berada di dalam lautan api, tetapi orang-orang kudus diam bersama-sama dengan Allah dan menjadi satu keluarga dengan Allah. Nah, ini benar. Inilah waktu pemulihan itu, ya. Ketika kematian telah berlalu karena orang-orang kudus minum dari air kehidupan. Ini waktu pemulihan itu. Ketika semua hambanya melayani Allah dan anak domba, inilah Eden yang dipulihkan itu. Betul, ya. Kalau ini ayatnya di Wahyu 20, ya. Kemudian Wahyu 20 ya, orang fasik masuk dalam api, orang dan diam bersama-sama menjadi satu keluarga dengannya. Ini jadi bisa Wahyu 20 dan Wahyu 21. Kematian telah berlalu, orang-orang kudus minum dari air kehidupan. Ini Wahyu 21 ayat 6, ya. Ada ayat 6. Kemudian Wahyu pasal 5 Wahyu pasal berapa? 7 ayat 15, ya. Air kehidupan. Kemudian Wahyu 22 juga, ya. Nah, ketika semua hambanya melayani Allah dan anak domba, inilah ini di Wahyu 22 ya. Ayat berapa ini? Wahyu 22 ayat 2 ya. Oke. Kiyanti. Nah, jadi tapi ini apa? Ketika orang-orang kudus yang menang mengalami kematian kedua. Oh. Ketika orang-orang kudus yang menang mengalami kematian kedua. Itu yang salah. Iya. Iya kan, orang-orang kudus nggak pernah mengalami kematian kedua ya. Yang ada adalah kebangkitan kedua ya. Kematian. Iya, tidak ada orang-orang kudus yang mengalami kematian kedua ya. Yang mengalami kematian kedua itu adalah orang-orang yang dibuang ke dalam lautan api ya, menurut Wahyu 20 ayat 15 ya. Itu kalau saudara lihat ya, kematian kedua ini ada di Wahyu 20 ayat 15. Itulah kematian yang kedua katanya. Mereka ini akan 21 ayat 8 gitu. 21 ayat 8.
Ya, itu bicara mengenai kerajaan 1000 tahun ya. 21 ayat 8, Pak. Iya, kematian kedua itu. Oh ya, itu yang orang-orang yang masuk ke dalam itu ya, Lautan api. lautan api. Ya, di situ yang daftar itu ya. Tetapi Daftar penakut. orang-orang penakut, Iya, orang tidak iya, percaya. iya, oke. Oke, lanjut teman-teman. Bentar lagi. Banyak orang Kristen percaya bahwa ketika dia memiliki karunia-karunia roh dan aktif melayani dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Oke. Bagaimana cara kita mengukur keintiman kita dengan Tuhan? Ini pernah gue. Bagaimana kita mengukur keintiman kita dengan Tuhan? Nah, ini pernah ya. Seberapa besar ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai hati kita? Ini cara nih sederhana kan. Pernah saya sampaikan nih ya. Ini saudara sampai saudara bisa ambil ini bagus nih. Nih. Bagaimana kita mengukur keintiman kita? Ini dari satu sisi yang lain loh. Kita bisa ukur keintiman kita dengan Tuhan itu kita ukur aja. Apakah kita takut dan khawatir? Ya, apakah takut dan khawatir itu seberapa takut dan khawatir itu menguasai hati kita? Gitu. Oke. Ini ya. Ini penting loh ya. Ini kan sering orang tanya ini. Gimana ya Pak mau tahu saya hidup udah intim dengan Tuhan kan? Orang jawabnya gimana? Biasanya. Orang kan jawabnya biasanya gini. Kamu tuh gimana? Kamu udah penyembahan belum setiap hari? Gitu kan? Jawabnya gitu kan? Coba, saudara bisa bayangkan nggak jawaban-jawaban itu? Jadi kita kan, oh gue udah gitu udah. Tapi tidak pasti kan? Ya tapi saya nggak keras. Nah, cara yang paling 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 praktis, ini pragmatis banget. Saudara kalau intim dengan, nah ini nih. Saudara kalau punya hubungan yang intim dengan seseorang itu, ya, dia datang, dia ada janjian gitu ya, janjian ketemu. Saudara nggak khawatir, dia pasti datang, karena dia sudah bilang, pasti datang, kan? Pasti datang. Apapun lah pasti datang. Coba, saudara nggak khawatir. Tapi kalau hubungan saudara dengan orang itu, saya buat ekstrim ya, tidak terlalu dekat. Dia lewat 5 menit saja saudara sudah WA. Ini jadi datang kok. Lewat 30 menit saudara nggak WA. Saudara yang pergi. Ini pasti tidak jadi. Asumsi langsung. Padahal dia datang ke situ terus dia bilang, tadi di jalan ada kecelakaan. Itu orang meninggal. Saya yang angkat dia ke ambulans. Saudara dalam hati, aduh, menyesal. Rupanya kejadian. Tetapi tahu nggak, kalau hubungan saudara dengan orang itu dekat, saudara sampai jam 1, saudara tunggu. Saudara jam 2. Kenapa? Kenapa? Karena saudara mau buktikan bahwa engkau setia dengan hubungan itu, dengan janjinya itu. Kau mau buktikan bahwa kau dekat dengan dia. Jadi kalau dia tidak datang pun, kau tetap tunggu dia. Itu. Jadi ada sisi yang lain malah di dalam itu. Bukan sekedar ini kita mau ketemu dia janji terus dia tidak datang. Pendek banget pikirannya, ya kan? Tapi berkualitas ketika bilang, sekalipun sampai dia nggak datang, gua tunggu, gitu. Itu malah menjadi sesuatu yang apa? Ya, saudara bisa bayangkan lah, ya, bisa. Harus praktis begitu, ya. Ini sisi lainnya. Jadi kalau saudara udah mulai, ini kok saya agak kayak khawatir ya. Udah, ingatlah soal kuis ini nomor 17, ya. Bahwa kau sedang renggang, ya, kau sedang renggang hubungannya dengan, atau saudara bisa ukur deh dengan cara yang lain ya mungkin ada persahabatan, bestie, udah mulai khawatir atau mulai apa, ya khawatir ya, takut mengenai sesuatu mengenai dia gitu, oh saudara berarti mulai renggang. Tapi kalau saudara seperti full power ya, kayaknya tidak ada apa-apa gitu, kayak percaya saja, wah itu artinya ada hubungan yang sedang erat ya, intim. Makna apa yang terkandung dalam Roma 12 ayat 2? Wah, tadi kita baru bahas.
Janganlah kamu memiliki gaya hidup, cara hidup, sehingga kamu tidak sadar bahwa gaya hidup dan cara hidup itu serupa dengan ular tua yang hadir di dalam kehidupan anak-anak Allah itu pasti samar dan dapat membawa kita ke dalam kemuliaan yang pudar. Wah, luar biasa ini. Ini hanya ada soal ini di sini loh. Coba Bapak. Tapi hebat ya, ini bisa jawab loh. Padahal ini soal-soalnya Bu Mona mirip-mirip juga jawabannya. Coba Bapak ya, saudara ya. Ini saya pernah sampaikan ini, tapi luar biasa nih. Janganlah kamu memiliki gaya hidup, cara hidup, sehingga kamu tidak sadar bahwa, ini bahwa ya, bukan bahwa gaya hidup dan cara hidup itu sebenarnya serupa dengan dunia. Jadi nggak sadar. Nah, kenapa? Apa makna dari itu? Katanya kan, ya bahwa apa sih ular tua atau iblis atau dan sekutunya itu ya di dalam kehidupan anak-anak Allah itu membuat ya menjadi nabi palsu kan, menjadi penipu gitu ya. Jadi samar kan, menyamarkan diri sehingga dapat membawa kita ke dalam kemuliaan yang pudar gitu. Kita terikat dirinya dengan apa? Dengan sesuatu yang sementara. Kemuliaan yang pudar itu pasti sesuatu yang dilihat ya, yang sementara. Makanya Paulus bilang, kami memfokuskan diri kami kepada apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu katanya apa? Abadi, kekal. Bagaimana cara agar dapat memiliki mata hati yang terang sehingga dapat melihat pengharapan apa yang ada dalam panggilannya? Itu bata memulia kemuliaan sebenarnya. Bagaimana caranya? Sudah banyak yang benar. Roh Kudus menuntun hati orang untuk berpaling kepada Allah melalui firman-Nya dan membawanya kepada satu penyingkapan kepada kemuliaan yang kekal. Oke, betul. Ini ayatnya di mana ini teman-teman? Supaya kamu memiliki hati yang terang sehingga dapat melihat pengharapan apa yang ada dalam panggilannya. Satu ayat 18. Efesus 1 ayat 18 ya. Efesus 1 ayat 18 ya. Aku berdoa supaya kamu memiliki mata hati yang terang, supaya dapat melihat pengharapan apa yang ada dalam panggilan. Bu Mona bertanya, bila pernyataan satu lagi yang kurang, Tuhan Yesus lontarkan kepada kita dengan berkaca pada kehidupan kita sehari-hari. Mana apa yang kira-kira Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Ini saya bingung nih, tapi saya tulis aja. Bisa begini nih, Aceh salah, Aceh benar. Ya, jangan coba-coba membuat kehidupan rohanimu itu nyaman dengan cara ritual, ya, dengan cara checklist, dengan cara mengurut apa yang saudara sudah lakukan selama ini, gitu. Kan ini Yesus berkata kepada pemimpin yang kaya itu kan, yang merasa baik kan, satu lagi yang kurang, gitu. Maknanya apa? Jangan sampai seperti ahli Taurat atau orang Farisi, gitu, ya. Kehidupan keagamaanmu itu cara ritual, checklist, to do itu loh ya, list to do ya. Hendaklah kita membuat kehidupan rohani kita nyaman dengan apa? Dengan cara apa? Tidak menyimpan satupun di dalam hati kita yang membuat Allah berduka atau Allah cemburu. Ya, jangan pernah ya. Sebenarnya cara menyenangkan Allah yang paling hebat itu apa, saudara? Sebenarnya cuma satu kan? Jangan ada Allah lain yang ada pada selain aku. Kan kata-kata itu panjang sekali kalau diurai gitu. Jangan membuat jangan sampai kau menjadi gelisah dan bimbang hatimu hanya karena sesuatu yang lain kau tidak punyai, padahal aku itu kepunyaanmu gitu. Kan gitu kan? Bagaimana caranya bisa menyaksikan bahwa Allah lah apa engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Pas nyanyinya sih sadu banget. Wah, sampai darah saja ikut berhenti, nafas kalau bisa berhenti. Tapi hanya jalan ke dapur, buka lemari, Indomie habis, telur habis, udah. Ya.
Engkau gairah hidupku satu-satu. Coba real sekali itu cerita, saudara. Ya, jadi cara menyenangkan Allah itu adalah jangan punya yang lain di hatimu. Waduh, itu perkara setiap hari itu. Ya, engkau apa? Engkau ke engkau engkau kebahagiaanku apa? Gimana? Engkau engkau bahagia. Hanya engkaulah bahagia. Hanya engkaulah bahagiaku. Ada satu lagi. Hidup hanya bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Terus? Bahagia Itu maksud saya. benar dan sesungguhnya membahagiakan hati. Coba ya, aku dengar suara itu aja saya pikir-pikir, aduh, bener ini. Masih kadang-kadang kita mau bayar saya bilang, ini saldo kurang, aduh, itu udah jadi Tuhan yang lain itu. Kenapa tidak pindah toko? Udah selesai kan? Kadang-kadang saya kan sering minum jus, saya temannya buah, jadi saya nggak bisa tanam buah, lama toh, pelihara juga susah, tanam sayur masih konsisten ya. Jadi harus beli buah kan untuk temannya. Apalagi tanam nanas. Nanas saudara, ya kalau saudara bukan yang nikmati, dia yang nikmati dengan durinya yang tajam-tajam. Jadi saya harus beli. Nah kadang-kadang ya, saya ingat nih, kalau beli di toko itu paling habis 150.000. Beli toko satu itu, bawa uang 500 pasti habis. Jadi saya bilang nih, saya masih punya Tuhan yang lain. Gitu. Padahal lagunya tadi kan, eh, engkau kebahagiaan. Tadi yang 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 Hanya nana. bahagiaku, ku hidup hanya bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Nah ini, yang ini nih, bait ini. Kebahagiaan. Yang benar dan sesungguhnya. Coba, kita udah itu itu juga nadanya udah dibuat kayak begitu melenting, maksudnya biar kita kena gitu loh. Kan hati kita kesinggung gitu. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu, Bapa. Itu yang harusnya terus jadi apa yang kita asah gitu ya dalam hidup. Itu caranya bukan dengan checklist, bukan dengan ritual agamawi, itu bukan dengan banyaknya korban atau persembahan, itu bukan, ya kan? Gitu. Itulah disitulah perbedaan. Maka di pertemuan berikut ini saya akan bahas, benar-benar akan bahas, karena menjadi sesuatu itu bahwa kenapa hukum Taurat menjadi seolah-olah penghalang gitu. Kenapa menjadi seolah-olah sesuatu gitu? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Yahudi menjadi sesuatu di tengah-tengah seolah-olah perjanjian damai yang harusnya harusnya begitu kekal dan maksudnya begitu mulia gitu. Kenapa ada istilah Yahudi dan hukum Taurat gitu? Ya. Oke. Udah lewat 10 menit. Ini harusnya udah soal terakhir 20 toh? Atau ada? Oh, ada dua. Ah, ini pancingan nih, semua benar, ya. Ada yang memilih semua benar, ya. 2 Korintus 6:16 mengatakan karena kita adalah bait. Ini salah ini. 2 Korintus 6 ayat 19. Ya. Oke, ini juga ya. Tadi kita belajar ya, 2 Korintus 3, 2 Korintus 4, 2 Korintus 5 ya. Ada ayat-ayat penting ya. Satu lagi 2 Korintus 6 ya, ini ayat 19. Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Benar nggak sih? Ini benar kali ya? Ayat 16-nya memang begini ya? Iya, Pak. 16. Oh, oke. Ya, di ayat 19-nya kali yang itu ya? Yang kamu adalah bait Roh Kudus. 6 ayat 19 bunyinya apa?
Ini 6 ayat 18 bunyinya, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, berarti 1 Korintus 6 ya, ayat 19 kali ya. 9 ayat 16. Oke, anyway. Roh Allah yang berdiam untuk menyingkapkan kebenaran bahwa, ya ini sering kita bahas ya, bait Allah. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Oh, bagus juga Bu Mona ya. Biasanya orang nggak pakai ayat ini untuk bait Allah. Ya, kan yang ada ayat tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu kan apa? 1 Korintus 6 ayat 19 sama satu lagi. 3 ayat 16-17. Oh, 3 ayat 16-17. 2 Korintus 3, Pak. 1 Korintus. 1 ya, 1 Korintus. Oke, terima kasih Pak Tadus. Terakhir, kalau tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru sesuatu yang najis, lalu bagaimana orang Kristen dapat masuk ke dalamnya? Kecuali. Jadi yang benar bagaimana caranya? Ya hasrat dan rancangan itulah yang akan menjadi penantian dan pengharapannya, yaitu hasrat yang dilabuhkan ke Yerusalem baru, ya. Itu yang akan menyucikan dia, menguduskan dia, penantian itu ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Menjadikan kemuliaan Kristus sebagai hasrat dan rancangan yang menggerakkan seluruh hidupnya. Ini saya lupa nih ayatnya. Paulus yang bilang ini ya. Hasrat dan rancangan yang menggerakkan seluruh hidupnya. Ini pernah kita bahas. Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan apa yang di belakangku. Oke, yang salah, carilah perkara-perkara di atas di mana Kristus berada, menyangkal diri, pikul salib untuk mencapai kesempurnaan dan kekayaan jasmani. Oh, di sini tipuannya ya, Bu Mananya. Kekayaan jasmani. Hampir-hampir di depannya benar. Kalau orang nggak jauh baca sampai terakhir, mantap. Terima kasih ya semuanya ya. Kita tutup dulu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, orang-orang yang telah ditebus, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan, kemudian dapat dibenarkan melalui iman kepada Kristus yang telah Engkau utus dan telah menyelesaikan segala sesuatu, bangkit dan kemudian masuk ke dalam kemuliaannya. Duduk di sebelah kananmu, sekarang ada di surga. One day, satu hari nanti, dia akan datang kembali untuk menjemput kami, membawa kami, supaya di mana Kristus ada, dia kami juga berada. Melihat, memandang kemuliaan Engkau, ya Bapa di surga. Waktu yang kami tunggu-tunggu, waktu yang kami nanti-nanti, waktu yang terindah di dalam hidup kami. Hari ini di sini, kami hidup di dalam kerajaan, yaitu di mana kami dituntun kepada kebenaran. Sukacita dan damai sejahtera itu terus dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam kemah yang sementara bejana tanah liat ini, yang penuh kesusahan, kesengsaraan, pencobaan, dan penderitaan. Tapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. One day, satu hari nanti, kami menantikan Kristus datang kembali untuk membuat waktu pemulihan itu sungguh menjadi nyata. Lepas kami dari sini, Tuhan, untuk bersama dengan Engkau selama-lamanya. Itulah kerinduan kami. Itulah sukacita kami yang sejati. Dalam Kristus Yesus kami sambut seluruh kebenaran itu. Biarlah kebenaran itu hidup dalam kami, menjadi tuan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, tetapi kami terus berharap. Setiap detik boleh berubah, setiap waktu boleh berubah, setiap hari boleh berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah. Janjinya, perjanjian damainya, yaitu damai sejahteranya, akan diterus memerintah di dalam hati kami. Sampai kami berjumpa dengan kemuliaan Allah yang kekal itu. Haleluya. Saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya, katakan amin. 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 Terima kasih.